Ya, shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus sampai hari ini tetap baik. Amin, saudara. Sampai hari ini Tuhan Yesus tetap baik, selalu menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Kemana kita pergi, dia selalu menyertai. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 2. Mari kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Marilah kita melakukannya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, firman Tuhan di atas mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apapun aktivitas kita pada hari ini, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan saat ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan fokus pandangan kepada Tuhan Yesus. Petrus adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia adalah satu-satunya murid yang sempat berjalan di atas air. Sesuatu yang mustahil dilakukan Petrus menjadi mungkin baginya. Sesuatu yang tidak mampu dia lakukan tadinya menjadi mampu. Sesuatu yang tadinya tidak bisa dilakukan Petrus menjadi bisa. Ketika dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dialah satu-satunya murid yang sempat berjalan di atas air, bukan hanya menginjakkan kaki di air, bahkan sempat berjalan di atas air. Hanya saja beberapa langkah lagi dia mau mendekati Tuhan Yesus, beberapa langkah lagi dia mau mendapati Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan dia mulai tenggelam. Karena apa? Karena fokus pandangannya tidak lagi tertuju kepada Tuhan Yesus, tetapi fokus pandangannya kepada tiupan angin. Amin. Apapun aktivitas kita, mari kita melakukannya dengan fokus pandangan kita yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, saat ini kita akan belajar dari dua pribadi. Yang satu pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dia juga ketika 2000 tahun yang lalu ada di bumi menginjakkan kaki dalam pelayanannya, dia melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Bapanya yang sangat mengasihi dia. Coba kita sama-sama kita belajar dari kehidupan pribadi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nanti yang kedua kita belajar dari kehidupan Rasul Yohanes. Kita percaya sesuai dengan firman-Nya, ketika disampaikannya firman-Nya, maka disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka. Kita percaya firman ini ketika disampaikan, kesembuhan terjadi, diluputkannya, dimerdekakannya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, karena begitu besar kasih Allah. Seberapa besar kasih Allah? Sangat besar. Tidak terukur, tidak terbatas, unlimited. Amin.
Bahkan kasih Allah kita, kasih Bapa kita di surga stabil, konsisten. Grafiknya tidak naik turun. Kalau saudara pernah melihat di rumah sakit ada layar monitor, di ruang ICU atau ruang UGD ada layar monitor, itu grafiknya naik turun, ya kan? Manusia kan seperti itu ya. Tapi grafik kasih Tuhan, grafik cinta Tuhan, dia tidak seperti grafik layar monitor yang ada di ruang UGD, di ruang ICU. Tapi grafik cinta Tuhan tetap konsisten, tidak pernah berubah-ubah, tetap stabil. Kasihnya tidak berubah-ubah, kasihnya tetap stabil dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita belajar dari kehidupan pribadi Tuhan Yesus ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Matius 3. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Ini kisah di mana Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, tiba-tiba terdengar suara dari sorga. Suara siapa? Suara Bapanya dari sorga terdengar, yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa di sorga mengucapkan kata-kata demikian, itu menunjukkan bahwasanya Bapa sangat mengasihi anaknya yang tunggal bernama Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Kemudian di ayat yang lain kita buka Matius 17. Ini ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius 17 ayat 4. Di saat itu wajah Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepadanya Musa dan Elia yang berbicara dengan Tuhan Yesus ketika dia dimuliakan di atas gunung. Kita baca Matius 17 ayat 4 sampai 5. Tiba-tiba Petrus berbicara. Kita baca 3, 2, 1 ya. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di kitab Injil Matius ada 2 kali terdengar suara Bapa di sorga. Yang pertama di Matius 3, setelah Tuhan Yesus dibaptis, terdengar suara Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian di Matius 17 ayat 5, terdengar lagi suara dari sorga, suara Bapanya ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Di saat dia berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari. Suara Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah saudaraku, yang membuat Tuhan Yesus mampu menghadapi berbagai-bagai pencobaan, berbagai persoalan, itu bukan karena keilahiannya, bukan karena dia sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Memang benar, memang betul Tuhan Yesus adalah Allah 100%, tetapi dia juga manusia 100%. Dia Tuhan Allah kita 100%, tetapi dia juga manusia 100%. Dia pernah merasakan kehausan, dia pernah tertidur di sebuah perahu, dia pernah kecapean, dia pernah merasa lapar. Artinya dia juga manusia sama seperti kita, sekalipun dia 100% sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, di dalam sisi kemanusiaannya yang membuat dia mampu
menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Bahkan dia sanggup mati di atas kayu salib. Karena dia menyadari betapa besarnya kasih Bapakku di dalam kehidupanku. Itu yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Dia menyadari betapa besarnya cinta Bapakku, betapa besarnya kasih sayang Bapakku di dalam kehidupanku. Itu yang membuat Tuhan Yesus mampu, sanggup, bahkan sanggup mati sampai di atas kayu salib. Amin. Yang kedua, kita belajar sama seperti Yohanes nanti. Coba kita lihat. Kita fokus kepada Tuhan Yesus dulu. Matius 4. Matius 4. Kita lihat Matius 4 ayat 3. Di sini kisah pencobaan. Kisah pencobaan Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 3. 3:21 ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis datang mencobai Tuhan Yesus dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian ayat yang berikutnya, kita loncat di ayat yang ke 5 dan 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di gubungan bait Allah. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Iblis datang mencobai Tuhan Yesus dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Ada kalimat yang dihilangkan oleh iblis. Kalimat apa itu? Kalimat apa? Kalimat dikasihi Bapaknya. Iblis tahu bahwasanya Tuhan Yesus kalau dicobai dengan adanya kalimat tambahan dikasihi Bapaknya, maka iblis nggak akan bisa dijatuhkan. Amin. Tetapi iblis sengaja menghilangkan kalimat yang diucapkan Bapaknya tadi. Dia berkata, "Jika engkau anak Allah." Seharusnya kalimatnya, "Jika engkau anak Allah yang dikasihi Bapamu, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Seharusnya pencobaan yang kedua, "Jika engkau anak Allah yang dikasihi Bapamu, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Harusnya seperti itu ucapan iblis ketika datang mencobai Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi dia hilangkan kalimat dikasihi. Supaya apa? Supaya Yesus Kristus tidak menyadari bahwasanya dia dikasih Bapaknya. Itu niat rencana iblis. Sampai hari ini iblis mencobai manusia dengan cara hal yang sama, supaya semua manusia tidak pernah menyadari bahwa Bapa di surga sangat mengasihi. Iblis mencobai manusia dengan cara supaya semua manusia tidak pernah menyadari bahwa ada satu pribadi yang ada di alam semesta ini, pribadi yang sangat maha kuasa, yang sangat besar kasihnya dalam kehidupan kita. Iblis nggak mau mencobai manusia dengan menambahkan kalimat dikasihi Bapa di surga. Justru iblis mencobai manusia agar manusia tidak menyadari bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihinya, yaitu pribadi yang maha kuasa, Bapa di surga. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu sebabnya saya anjurkan kepada kita anak-anak Tuhan, sadari dan sering-sering mengucapkan, "Aku dikasihi Bapa, aku dicintai Bapakku, aku buah hati Bapakku, aku orang yang paling disayang Tuhan, aku orang yang paling dicintai Tuhan." Amin. Saya mau katakan, mari belajar untuk GR. GR itu kalau bahasa gaul, gede rasa ya, merasa tersanjung gitu ya.
merasa besar kepala karena ada satu pribadi yang sangat menyayangi aku, yang sangat mencintai aku, merasa besar kepala, merasa tersanjung. Mari merasa GR di hadapan Tuhan, merasa besar kepala bahwa hanya ada satu pribadi yang mengasihi kita. Sama seperti orang ketika cinta pandangan pertama, ya kan? Ketika dia mencintai satu pribadi kekasihnya, satu pasangan, satu pria atau satu wanita, dia merasa diperhatikan. Dia merasa pria itu curi-curi pandang, padahal tidaklah demikian. Tetapi karena dia merasa kegeeran, ketika tersenggol pun bahunya, papasan tersenggol bahunya, ya kan? Tapi dia merasa itu disengaja. Kenapa? Dia merasa kegeeran. Karena dia saking mencintai pria tersebut atau wanita tersebut. Padahal dia sebenarnya tidak melihat saya, tapi karena saya sudah jatuh hati dengan wanita tersebut. Ketika saya pandangan pertama kepada istri saya waktu dulu, dia sebenarnya tidak melihat saya, tapi karena saya jatuh cinta, ya saya merasa dia memperhatikan saya, curi-curi pandang, itu kegeeran, ya kan? Merasa kegeeran. Nah, ini perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Amin. Sering-sering mengucapkan, aku orang paling disayang Tuhan, aku buah hatinya Tuhan, aku biji matanya Tuhan, aku harta kesayangan Bapakku di sorga. Memiliki kesadaran yang demikian. Amin. Memiliki kesadaran yang demikian. Sama seperti Tuhan Yesus memiliki kesadaran bahwasanya dia orang yang paling disayang Bapaknya. Dia orang paling dicintai Bapaknya. Amin. Nah, iblis menghilangkan kalimat dikasih Bapaknya. Ketika dia mencobai Tuhan Yesus, dia sengaja menghilangkan kalimat dikasih Bapaknya. Karena iblis berencana agar Tuhan Yesus tidak pernah menyadari bahwa dia dikasih Bapaknya. Tapi rencana iblis gagal karena Tuhan Yesus 2 kali di kitab Injil Matius mendengar Bapaknya mengatakan, inilah anak yang kasih, kepadanya aku berkenan. Pribadi yang kedua, kita belajar dari pribadi yang kedua tentang kehidupan Yohanes. Saudaraku, ada 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi hanya di Injil Yohanes ada kalimat yang dikasih. Kenapa? Murid yang paling dikasih. Ada 5 kali tercatat murid yang paling dikasih. Itu tercatat 5 kali di kitab Injil Yohanes. Kenapa tidak tercatat di ketiga Injil yang lain, di kitab Matius, Markus, dan Lukas? Kenapa hanya di kitab Injil Yohanes? Karena penulisnya adalah Yohanes sendiri. Karena dia sebenarnya menuliskan itu, dia mau menceritakan dirinya sendiri. Contohnya misalnya saya dengan istri saya atau dengan adik saya Putri pergi ke Kentucky Fried Chicken atau ke Burger King, ya kan? Pergi ke Burger King, makan bersama. Kemarin kami bertiga makan di Burger King atau di Kentucky Fried Chicken bertiga kemarin sore. Setelah pulang sampai di gereja, saya menulis di diary. Terima kasih Tuhan, saya tulis di diary pribadi saya. Terima kasih Tuhan buat berkat hari ini kami boleh makan di Burger King. Ada istri saya, ada putri adik saya, kemudian ada orang yang paling disayang Tuhan. Ada 3. Pertama istri saya, yang kedua adik saya Putri, yang ketiga orang yang paling disayang Tuhan. Saya sengaja tidak menuliskan nama saya, tapi pribadi ketiga saya tuliskan orang yang paling disayang Tuhan. Itu saya tulis demikian di buku diari pribadi saya. Mengapa saya tulis demikian? Saya benar-benar menyadari saya orang paling disayang Tuhan. Kemudian beberapa hari kemudian, tanpa sengaja istri saya periksa buku diari saya. Dia melihat
di buku pribadi saya, diari saya, tentang kami makan bersama di Burger King atau di Kentucky Fried Chicken. Ada istri, ada adik saya Putri, dan orang ketiga adalah orang yang paling disayang Tuhan. Nah, demikianlah tertulis di kitab Injil Yohanes. Ada 4 Injil, tapi di kitab Injil Yohanes ada tertulis 5 kali, murid yang paling dikasih, murid paling dikasih, murid paling dikasih. Ada 5 kali ayat, 5 ayat tertulis di kitab Injil Yohanes. Kenapa Yohanes menuliskannya demikian? Karena dialah murid yang paling menyadari. Dia murid yang menyadari, selalu dia menyadari dia orang yang paling disayang oleh Tuhannya. Dari mana Yohanes bisa meniru teladan ini? Saya percaya dia tiru teladan ini ketika dia melihat Tuhan Yesus yang selalu menyadari kasih Bapanya. Amin. Yohanes adalah murid yang paling dikasih. Itu tercatat di kitab Injil Yohanes. Hanya di kitab Injil Yohanes saja tertulis demikian. Hanya di kitab Injil Yohanes tercatat demikian. Sebenarnya saya mau katakan, Bapa di sorga, Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi murid-muridnya, mengasihi 12 rasul dengan kasih yang sama. Tuhan kita mencintai 12 rasul, 12 muridnya dengan cinta yang sama. Tidak ada pilih kasih. Tetapi hanya satu murid, yaitu murid Yohanes, yang menyadari saya orang yang paling disayang Tuhan. Saya orang yang paling dicintai Tuhan. Aku ini adalah buah hatinya Tuhan. Sering-sering mengucapkan demikian. Ini yang membuat kita mampu menghadapi berbagai persoalan. Amin. Saya mau sedikit kesaksian tentang saudara pasti pernah dengar tentang Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu pijar. Dia murid yang paling terbodoh, murid Oon ya, sehingga dia nggak bisa mengikuti mata pelajaran di sekolah. Itu yang membuat kepala sekolah atau guru kelasnya mengeluarkan dia. Kemudian pihak kepala sekolah, gurunya mengirimkan surat yang dimasuki ke dalam amplop, dikirimkan kepada orang tuanya Thomas Alva Edison, dan itu dikirimkan kepada orang tuanya lewat tangannya Thomas Alva Edison. Kepala sekolah bilang, Thomas, jangan buka amplopnya, biar orang tuamu yang membacanya. Nah, Thomas Alva Edison pulang ke rumah, dia berikan kepada mamanya. Mamanya membaca, ada kalimat, mulai besok dengan berat hati kami tidak bisa lagi menerima anak ibu Thomas Alva Edison untuk mengikuti pelajaran di sekolah, karena dia murid yang tertinggal mata pelajaran, dia murid yang paling bodoh dari semua teman-temannya. Singkat cerita, Thomas Alva Edison melihat wajah mamanya, matanya sudah berkaca-kaca, tanpa terasa sudah menetes air mata. Kemudian Thomas Alva Edison, dia bingung, Mama, kenapa Mama membaca surat itu sambil menetes air mata? Kemudian mamanya bilang gini, Mama terharu. Kenapa Mama terharu? Karena saya membaca surat ini, anakku, isinya menyatakan, ternyata engkau murid yang paling pintar di sekolah, murid yang paling pandai, murid yang paling cerdas. Sehingga karena kepintaranmu, kepandaianmu, anakku, isi suratnya menyatakan tidak ada satupun guru di sekolah yang sanggup mengajarimu, karena saking pintarnya, saking pandainya dirimu. Mulai besok anakku, sayalah yang mengajarimu. Tidak perlu lagi ke sekolah, karena semua guru nggak sanggup mengajarimu, karena kau murid yang paling pandai. Kemudian karena mendengar seperti itu, Thomas Alva Edison mengatakan, hore, hore, mulai besok saya nggak ke sekolah, mulai besok mamaku yang jadi guruku, mulai besok mamaku yang ngajari aku. Setelah dia beranjak dewasa, saudaraku, dia membuat satu penemuan, dia ribuan kali gagal melakukan uji coba, sampai akhirnya dia berhasil membuat satu penemuan bola lampu pijar. Setelah dia tinggal di kota, menjadi orang sukses, orang berhasil, orang kaya, dia kembali ke kampung halamannya, kembali ke rumah orang tuanya.
Rumah orang tuanya sudah penuh dengan sarang laba-laba karena orang tuanya sudah lama meninggal, mamanya sudah lama meninggal. Kemudian dia buka pintu rumah orang tuanya yang penuh dengan sarang laba-laba, sudah kosong, sudah bertahun-tahun kosong. Kemudian dia melangkahkan kakinya ke kamar orang tuanya. Entah kenapa dia digerakkan untuk membuka lemari pakaian orang tuanya. Dia periksa-periksa lemari pakaian orang tuanya. Pakaiannya sudah usang, pakaiannya sudah lapuk, sudah tua. Tiba-tiba dia lihat di bawah pakaian orang tuanya ada sepucuk surat, selembar kertas. Waktu dia buka, dia ingat, oh ini kan surat yang dulu puluhan tahun yang lalu pernah dikirim kepala sekolah untuk mama saya. Waktu dia baca, saudaraku, dia terkejut. Dia menetes air mata. Ternyata puluhan tahun yang lalu waktu saya duduk di sekolah, saya murid yang paling tertinggal, saya murid yang paling bodoh. Tetapi kenapa surat ini ketika dibaca mama saya mengatakan saya murid yang paling pandai, murid yang paling dikas, murid yang paling pintar, murid yang paling cerdas. Karena mamanya tidak mau Thomas Alva Edison mendapatkan label kata-kata negatif. Artinya Thomas Alva Edison menjadi orang sukses berhasil karena ada satu pribadi yang mencintai dia, mengasihi dia tanpa syarat, yaitu mamanya. Dia menangis, dia menetes air mata. Walaupun dulunya teman-teman sekolahnya membuli dia, menghina, mengejek dia, murid bodoh, tetapi ada satu pribadi yang mengasihi dia, mamanya, yang selalu mengatakan dia orang pandai, dia murid paling cerdas. Amin. Saudaraku, saya mau katakan, sekalipun mungkin saat ini orang tuamu, ayahmu, ibumu meninggalkanmu, atau siapapun meninggalkanmu, atau mungkin kau diabaikan oleh keluargamu, saya mau katakan ada satu pribadi yang maha besar, yaitu Bapa kita di sorga, Tuhan kita yang sangat mengasihi kita, memiliki kesadaran yang demikian. Aku adalah orang yang paling disayang oleh Tuhanku, orang yang paling disayang, dicintai Bapakku. Raja Daud menuliskan di kitab Mazmur, kata-katanya demikian, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Karena Daud anak tertolak. Amin. Saat ini ada pribadi yang maha kuasa, yang menerima kita tanpa syarat, yang merangkul kita tanpa syarat, yang mencintai kita tanpa syarat. Amin. Memiliki kesadaran yang demikian. Bahkan sering-seringlah mengucapkannya, berkali-kali mengucapkannya di dalam kehidupan kita. Saya orang paling disayang Tuhan, orang yang paling dicintai Tuhan. Amin, saudaraku. Saya orang paling dikasih Tuhan. Saya adalah buah hatinya Bapakku di sorga. Saya adalah biji mata Tuhanku. Saya adalah harta kesayangan Bapakku di sorga. Yang setuju katakan amin. Memiliki kesadaran demikian bahwasanya aku orang paling disayang Tuhan. Mari kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, memiliki kesadaran dalam kehidupan kita setiap hari dan sering-sering mengucapkan setiap hari, dan fokus mata kita adalah kepada kasih Bapa kita di surga. Amin. Bersandar kepada kasih Bapa kita yang sangat begitu besar dalam kehidupan kita. Andalkan cinta Bapa di sorga yang sangat begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan kasih Bapa sangat begitu besar. Kasih Tuhan kami sangat begitu besar. Kami mau belajar untuk menyadari dan sering-sering mengucapkannya bahwasanya kasih Bapa sangat besar dalam kehidupan kami. Kami mau belajar GR, kami mau belajar besar kepala terhadap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan terpatri dalam hati kami, dalam roh kami masing-masing, sehingga kami Tuhan menang dalam setiap persoalan hidup. Kami menang, kami berhasil karena menyadari kasih Tuhan yang sangat begitu besar dalam kehidupan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.